untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, oh, selamanya. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria. Yes, yes, yes. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya. Ada masuk? Ada. Siapa yang masuk? Saya. Saya. Kemana saya? Semangat. Kemana? Semangat. Ke Semarang. Ke rumah siapa? Nenek. Oh, rumah nenek. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan lancar. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Isa. Ayo. Duduk siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, nanti kalian akan menyaksikan video. Nah, melalui video pembelajaran nanti kalian bisa memahami jaring-jaring balok. Nah, juga nanti melalui video pembelajaran kalian mampu memahami jaring-jaring kubus. Nah, setelah nanti kalian paham, kita akan melakukan percobaan sederhana. Ya, tujuannya nanti kalian bisa tahu cara untuk memperoleh jaring-jaring balok dan juga jaring-jaring kubus. Nah, setelah itu nanti kalian mengisi LKPD-nya ya. Terus nanti kalian mempresentasikan hasil kalian nanti mempresentasikan hasil percobaan sederhana di depan kelas. Seperti biasanya ya, setiap kelompok yang ada 2 orang. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kelima yaitu nanti kalian mampu menggambar jaring-jaring balok. Nah, yang keenam, kalian nanti mampu menggambar jaring-jaring kubus. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu nanti kalian mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring balok.
berbentuk bangun apa kemarin? Persegi panjang. Ya, sisinya berbentuk bangun persegi panjang. Nah, 6 buah persegi panjang yang digabung-gabungkan jika disusun itu akan membentuk sebuah balok. Nah, itu disebut jaring-jaring balok. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara untuk mendapatkan jaring-jaring balok? Itu ada yang tahu? Ya. Nah, setelah ini nanti kita akan melakukan percobaan sederhana untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh jaring-jaring balok sama kubus. Sebagai dasar pengetahuan awal kalian, guru akan memutarkan video tentang jaring-jaring balok dan juga jaring-jaring kubus supaya nanti kalian bisa memahami. Nah, silakan diamati dengan baik videonya dan nanti setelah itu guru bagikan apa gitu. Amati dulu videonya. Ini adalah video tentang jaring-jaring balok dan kubus. Silakan diamati baik-baik agar nanti kalian bisa paham apa itu jaring-jaring balok juga jaring-jaring kubus beserta jenis-jenisnya. Pembelajaran di video ini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, jaring-jaring kubus, meliputi pengertian dan macam-macamnya. Dan yang kedua adalah jaring-jaring balok, meliputi pengertian dan macam-macamnya juga. Jaring-jaring kubus. Apa sih yang dimaksud dengan jaring-jaring kubus? Yuk kita perhatikan sebuah kubus berikut ini. Sebuah kubus memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Dan kubus juga memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jika kubus tersebut kita potong pada beberapa bagian rusuknya, maka akan membentuk rangkaian 6 buah persegi. Dan apabila rangkaian 6 buah persegi tersebut kita lipat kembali, maka akan membentuk kubus kembali. Jadi bisa kita katakan bahwa jaring-jaring kubus adalah rangkaian 6 buah bangun datar berbentuk persegi yang jika kita lipat akan membentuk sebuah kubus. Oke, yuk kita belajar mencermati jaring-jaring kubus. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama merupakan rangkaian dari 6 buah persegi. Apakah jika rangkaian tersebut kita lipat dapat membentuk sebuah kubus? Ternyata dapat membentuk sebuah kubus, sehingga bisa kita katakan rangkaian 6 buah persegi pada gambar yang pertama merupakan jaring-jaring kubus. Lalu bagaimana dengan gambar yang kedua? Gambar yang kedua berbeda dengan gambar yang pertama. Namun, gambar yang kedua juga merupakan rangkaian dari 6 buah persegi. Apakah jika rangkaian pada gambar yang kedua kita lipat dapat membentuk kubus? Ternyata juga dapat membentuk sebuah kubus, sehingga bisa kita katakan bahwa rangkaian 6 buah persegi pada gambar yang kedua juga merupakan jaring-jaring kubus. Dengan sisi yang berwarna merah muda adalah sisi alas pada kubus dan sisi yang berwarna abu-abu merupakan sisi tutup pada kubus. Oke, jaring-jaring kubus ada 11 macam. Yuk kita pelajari. Oke, kita akan belajar mencermati jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ada yang memiliki pola 141. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pola 141? Pola 141 artinya jaring-jaring kubus dengan baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 4 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Jadi, ketika banyak sisi pada tiap baris kita jumlahkan, maka kita akan mendapati 6 buah sisi berbentuk persegi. Kita perhatikan contoh jaring-jaring kubus dengan pola 141. Perhatikan sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, sedangkan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi tutup pada kubus. Baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 4 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Nah, bagaimana contoh lain dari jaring-jaring kubus dengan pola 141?
jaring-jaring kubus dengan pola 141 ada 6 macam. Jaring-jaring kubus dapat berpola 2, 3, 1. Arti dari pola 2, 3, 1 adalah jaring-jaring kubus dengan baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 3 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Jadi, ketika kita jumlahkan banyak sisi pada tiap baris, kita akan mendapati 6 buah sisi berbentuk persegi. Oke, perhatikan contoh pertama dari jaring-jaring kubus berpola 2, 3, 1. Sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, dan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi tutup pada kubus. Baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 3 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Lalu, bagaimana jika gambar rangkaian tersebut kita balik? Ternyata, baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 3 sisi, dan baris ketiga ada 2 sisi. Jadi, bisa kita katakan pola 2, 3, 1 bisa kita sebut sebagai pola 1, 3, 2. Contoh lain, jaring-jaring kubus dengan pola 2, 3, 1 atau 1, 3, 2 adalah sebagai berikut. Jadi, jaring-jaring kubus dengan pola 2, 3, 1 atau 1, 3, 2 ada 3 macam. Jaring-jaring kubus dengan pola 2, 2, 2. Arti dari pola 2, 2, 2 adalah jaring-jaring kubus dengan baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 2 sisi, dan baris ketiga juga ada 2 sisi. Jadi, ketika kita jumlahkan banyak sisi pada tiap baris, kita akan mendapati 6 buah sisi berbentuk persegi. Oke, kita perhatikan contoh jaring-jaring kubus dengan pola 2, 2, 2. Sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, dan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi tutup pada kubus. Baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 2 sisi, dan baris ketiga juga ada 2 sisi. Nah, bagaimana jika gambar tersebut kita tegakkan? Ternyata sama saja. Baris pertama ada 2 sisi, begitu pula dengan baris kedua dan ketiga. Jadi, jaring-jaring kubus dengan pola 2, 2, 2 hanya ada 1 macam. Jaring-jaring kubus dengan pola 3, 3, 0. Arti dari pola 3, 3, 0 adalah jaring-jaring kubus dengan baris pertama ada 3 sisi, baris kedua ada 3 sisi juga, sedangkan baris ketiga tidak ada bidang sisi. Jadi, ketika kita jumlahkan banyak sisi pada baris pertama dan kedua, kita akan tetap mendapati 6 buah sisi berbentuk persegi. Kita perhatikan contoh jaring-jaring kubus dengan pola 3, 3, 0. Sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, dan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi tutup pada kubus. Baris pertama ada 3 sisi, dan baris kedua juga ada 3 sisi. Nah, bagaimana jika gambar jaring-jaring tersebut kita tegakkan? Ternyata sama saja. Baris pertama ada 3 sisi, dan baris kedua juga ada 3 sisi. Jadi, jaring-jaring kubus dengan pola 3, 3, 0 hanya ada 1 macam. Nah, kita telah mempelajari jaring-jaring kubus ada 11 macam. Nah, saatnya kita belajar jaring-jaring balok. Apa sih yang dimaksud dengan jaring-jaring balok? Perhatikan contoh balok berikut ini. Kita mengingat balok memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang semua atau persegi panjang dan persegi. Dan balok juga memiliki 12 rusuk. Apabila beberapa rusuk kita potong, maka kita akan menjumpai 6 buah sisi yang saling berangkaian. Nah, ketika rangkaian tersebut kita lipat, maka dapat membentuk balok kembali.
Jadi bisa kita katakan jaring-jaring balok adalah rangkaian 6 buah bangun datar persegi panjang dan persegi yang jika dilipat dapat membentuk sebuah balok. Oke, yuk kita mencermati jaring-jaring balok. Sebuah balok jika dipotong beberapa rusuknya maka akan membentuk sebuah rangkaian 6 buah sisi. Dengan ada yang merupakan sisi alas dan ada yang merupakan sisi tutup. Jaring-jaring balok ada 54 macam. Yuk kita pelajari. Nah, berikut ini jaring-jaring balok dengan pola 141. Dengan baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 4 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Contoh lain dari pola 141. Ada pula contoh lain dari pola 141. Pola 141 ada 30 macam. Selanjutnya, jaring-jaring balok dengan pola 231. Artinya, baris pertama ada 2 sisi, dan baris kedua ada 3 sisi, lalu baris ketiga ada 1 sisi. Nah, pola ini bisa kita balik menjadi pola 132. Contoh lain dari jaring-jaring balok dengan pola 231 atau 132. Total macam dari jaring-jaring balok pola 231 atau 132 ada 18 macam. Ada juga jaring-jaring balok dengan pola 222. Arti dari pola 222 adalah baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 2 sisi, dan baris ketiga juga ada 2 sisi. Macam jaring-jaring balok dengan pola 222 ini ada 3 macam. Dan yang terakhir, jaring-jaring balok dengan pola 330. Arti dari pola 330 adalah baris pertama ada 3 sisi dan baris kedua juga ada 3 sisi, tapi tidak ada baris ketiga. Nah, jaring-jaring balok dengan pola 330 ini ada 3 macam. Jadi, jika berbagai jaring balok kita kumpulkan dengan berbagai pola, total jaring-jaring balok ada 54 macam. Oke, kita sudah selesai belajar jaring-jaring kubus dan balok. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kita sudah menyaksikan video bersama-sama. Kalian sudah punya gambaran secara umum bagaimana jaring-jaring balok dan kubus. Itu jelas ya tadi? Sudah diamati? Sudah. Tadi sudah mengamati semuanya, sudah tahu. Nah, setelah ini kita akan mencari tahu bagaimana cara memperoleh jaring-jaring balok dan kubus yang bermacam-macam tadi. Sekarang kalian sudah ada di kelompoknya masing-masing ya. Nah, sudah menyiapkan alat dan bahan yang dibawa yang diberitahu ibu kemarin? Sudah? Nah, alat dan bahannya dikeluarkan. Ya, semuanya dipasang. Alat dan bahannya, limbingnya, penggarisnya, limbing, penggaris, semuanya dikeluarkan dulu. Banyak. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. Nah, nanti kalian isi LKPD-nya berdasarkan alat-alat dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah, ya.
Nah, ayo dilihat semuanya, LKPD-nya dilihat. LKPD-nya dilihat semuanya. Sudah? Sudah melihat LKPD semuanya? Sudah. Nah, yang pertama tadi amati video pembelajaran yang diputar oleh guru yang teliti. Tadi kita sudah mengamati video pembelajaran ya. Sudah. Siapkan gunting 4 benda balok. Dilihat bendanya 4 benda kubus yang sudah kalian bawa dari rumah. Nah, yang ketiga adalah guntinglah benda balok atau kotak sabun yang sudah kalian siapkan bentuk-bentuknya. Nanti dia apa? Digunting dengan bentuk yang berbeda-beda. Nanti kalian bisa mendapatkan jari-jari yang berbeda dengan mengguntingnya. Nanti kita buka. Mas yang buka dulu. Nanti dulu. Terus yang keempat, guntinglah 3 sisa benda balok. Jadi nanti gunting semuanya supaya kita dapat jari-jarinya yang berbeda-beda. Langkah kelima sama benda kubusnya. Yang keenam benda kubus. Nah, yang ketujuh nanti kalian simpulkan apa yang kalian dapatkan dari percobaan yang kalian lakukan. Ada yang ditanyakan? Sudah. Sudah jelas semuanya? Sudah. Ya. Yang belum apa? Sudah jelas apa belum? Sudah. Ya. Ini kita bagi tugas ya, saya yang nyatet. Kalau begitu aku yang gunting balok. Fokus. Kalau aku gambar. Teman, kita bagi tugas. Saya yang menyatat. Saya yang gunting balok. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Ya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, oh, selamanya. Ini digunting ya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Oh, oh,
takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya. Cinta
adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, oh, selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Oh, oh, adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraih. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Bagian sudah selesai. Sekarang kita presentasikan ke depan hasilnya. Hasil yang sudah kalian dapatkan tadi, hasil gambar kalian presentasikan ke depan. Jelaskan ke teman-temannya. Kelompok berapa yang mau maju dulu? Saya. Aku masih dulu. Pokoknya Mbak Seda. Ya, apa? Ya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami dapatkan adalah
Jaring-jaring balok ada 2. Jaring-jaring kubus ada 2. Tipe jaring balok yang pertama adalah 132 dan yang kedua 141. Tipe jaring-jaring kubus yang pertama 141 dan yang kedua 132. Ini adalah bahwa tipe jaring-jaring balok dan kubus akan berbeda tergantung cara kita memotong benda balok dan kubus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Ini adalah hasil jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus kami. Kami menghasilkan 2 jaring-jaring balok. Tipe jaring-jaring balok yang pertama adalah 141 dan yang kedua sama 141. Dan jaring-jaring kubus tipenya 132 dan kedua tipenya juga tipenya 222. Apa bedanya kan? Ada. Yang jaring-jaring balok kan tipenya sama. Apa bedanya? Teman-teman perhatikan ya. Perbedaannya dari alas dan tutupnya. Kalau yang ini alas dan tutupnya pada satu garis lurus, sedangkan yang ini pada garis yang berbeda. Sudah jelas teman-teman? Sudah. Kesimpulan dari percobaan kami adalah bahwa tipe jaring-jaring balok dan kubus akan berbeda tergantung cara kita memotong benda balok dan kubus. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Berapa lagi yang mau maju? Ayo. Ya, kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari hasil diskusi kami memperoleh 2 jaring-jaring balok dan 2 jaring-jaring kubus. Jaring-jaring balok yang pertama adalah tipe 132, yang kedua adalah 141. Jaring-jaring kubus yang pertama adalah tipe 141 dan yang kedua 141. Kesimpulannya adalah bahwa tipe jaring-jaring balok dan kubus akan berbeda tergantung cara kita memotong benda balok dan kubus. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ada. Menurut saya jaring-jaring balok yang nomor 1 tipe 141. Bukan 132. Yang ini ya Mbak ya? Ya. Ini 141. Oh ya, ini 141. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok berapa itu? Kelompok 2 yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami menghasilkan 2 jaring-jaring balok dan 3 jaring-jaring kubus. Yang satu tipe 132, yang kedua tipe 141. Jaring-jaring kubus adalah tipe 141
yang kedua 141, yang ketiga 3. Kesimpulan kami bahwa tipe jaring-jaring balok dan kubus akan berbeda tergantung cara kita memotong benda balok dan kubus. Ada yang menanyakan teman-teman? Tidak. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena tadi sudah presentasi semuanya, ada beberapa pertanyaan tadi ya, tentang apa tadi? Tipe 141, kebanyakan tadi menghasilkan tipe 141. Nah, tipe 141 ini sebenarnya ada beberapa macam. Nah, tergantung ininya, alasnya ada di mana ya. Jadi baris pertama itu ada 1, baris kedua ada 4 buah sisi, dan baris yang ketiga ada 1 sisi. Nah, tergantung dari mana kita memotongnya. Jadi kesimpulan dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, meskipun tadi per kelompok ada yang bawa 2, ada yang bawa 3 ya. Tadi sebenarnya kan setelah dilihat dulu tadi ada yang bawa 3, cuma hasilnya kok cuma 2 tadi, kenapa? Kenapa? Ya Bu, tadi ada yang ketua tuh nanti nggak jadi. Oh, nggak jadi ya. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa jaring-jaring balok dan kubus memiliki jaring-jaring berbagai cara. Tergantung cara kita tadi untuk memotong. Sebenarnya jaring-jaring balok itu memiliki ada tipe 141. Ada tipe berapa lagi tadi? 132. Ada tipe lagi apa tadi? 222. Ada tipe lagi 233. Ya, benar. Jadi jaring-jaring balok itu ada tipe 141, ada 132, ada 222, ada 333. Nah, sementara untuk jaring-jaring balok ada tipe 141, ada tipe 132. Hanya tipe itu aja. Tapi macamnya ada berapa tadi? 54 ya. Berarti kalian sudah paham semuanya. Agar guru lebih yakin kalau kalian sudah paham, kalian kita mengerjakan evaluasi. Jangan evaluasinya ya. Yang lainnya dimasukkan. Kita kerjakan evaluasinya. Buku yang lainnya dimasukkan. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia, oh, oh, selamanya. Cinta kepada hidup memberikan
adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, oh, selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Oh, oh, anak-anak, tadi kita sudah melakukan percobaan, sudah presentasi, sudah melakukan evaluasi. Nah, nanti tugas kalian di rumah yaitu kalian pelajari lagi bahan ajar yang sudah diberikan guru tadi. Jadi tipe-tipe jaring, balok, dan kubus. Nanti kalian pelajari tipe-tipenya. Kemudian kalian bandingkan dengan hasil diskusi kalian tadi. Kalian kan masukkan ada yang 2, ada yang 3 ya. Nah, nanti kalian bandingkan yang ada di bahan ajar dengan yang ada di hasil diskusi. Nah, nanti kalian bandingkan. Lalu cari tipe yang belum kalian hasilkan tadi. Tipe lain yang belum kalian hasilkan, kalian cari. Terus kalian gambar. Di rumah, gambar 1 jaring-jaring balok dan 1 jaring-jaring kubus yang tidak sama atau yang berbeda dengan hasil diskusi kalian. Nah, kemudian setelah digambar, kalian bentuk menjadi balok, menjadi 1 balok dan 1 kubus. Apakah nanti memang jaring-jaring itu bisa membentuk balok ataukah tidak? Terus apakah bisa membentuk kubus atau tidak? Nah, nanti proses menggambarnya itu kalian videokan. Jadi proses menggambarnya divideokan, menggambar jaring-jaringnya, kemudian menjadikan jadi balok, menjadi kubus, itu divideokan. Nah, kemudian videonya dikirim ke guru ya, atau di-upload di YouTube. Nah, nanti linknya dikirim ke guru, nanti guru lihat. Oke? Oke. Jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, pembelajaran hari ini bagaimana, Pak? Menyenangkan? Menyenangkan. Tadi sudah paham semua? Sudah. Ya, tinggal membuktikan ya tugasnya nanti di rumah ya. Anak-anak, selalu ibu ingatkan di
bersiap gerak berdoa mulai. Bismillah.